warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bersyukur dipertemukan kembali oleh Allah. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan, dan kita bersyukur lagi bisa meneruskan mendengarkan firman-Nya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza alimu zalika wa wa'auhu wa'au artinya menyadari, sadar. Wa'a ya. Apabila mereka tahu hal itu dan sadar. Hal itu mayamal misqala dzarratin khairan yarah, mayamal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau disadari, diketahui, fa'alaihim alla yashghalahum hubbul mal, maka mereka tidak akan lalai, yashghal disibukkan oleh cinta harta, anis syukri rabbihim, dari bersyukur kepada Tuhan mereka, wa ibadatihim, wal amal lil akhirah, dan amal untuk akhirat. Allah menginformasikan mayya'mal misqala dzarratin. Itu ya salah. Ada zarah. Ini al-adiyat ya. Betul. Betul. Iya. Kalau itu sadar, bukan mereka saja, kita sadar sekecil apapun kebaikan akan dilihat, sekecil apapun kejahatan akan dilihat, diperlihatkan bukan kebaikannya atau kejahatannya, tapi ada kata yang dibuang itu, balasan kebaikan atau balasan keburukan. Kalau sadar, kenapa? Pasti tidak akan lalai kita dari berbuat baik. Pasti tidak akan lalai kita dari menjauhi keburukan. Itu pasti. Wa khassa a'malal qulub bizikri. Ini ya, khusus disebut amalan hati, lianna a'malal a'dha al-ukhra, sebab amalan lahir ya yang lain tabi'ah, ikut li'a'malil qalbi, bagi amalan hati. Udah kebayang? Amalan hati satu, niat. Niat itu amal. Amal siapa? Amal hati. Maka dalam definisi sholat, as-sholatu hiya af'alun, perbuatan. Perbuatan. Maka perbuatan dalam sholat adalah rukun. Rukunnya ada 3 macam. Pertama, rukun kolbi, pekerjaan hati. Apa itu niat? Yang kedua, qauli, bacaan-bacaan. Yang ketiga, rukun fi'li, perbuatan. Jadi kalau disebut pekerjaan hati,
Itu niat. Adapun pekerjaan lahir ngikut pekerjaan hati. Seolah menyuruh kepada raga. Coba deh lagi haus. Terus muncul di hati pengen. Itu niat, pekerjaan hati niat. Pengen minum. Ngikut dah. Kaki bergerak. Pikiran juga mulai bergerak. Mata bergerak. Kaki bergerak. Tangan bergerak. Tuh. Kayak begitu manajemen Allah ya. Itu baru satu contoh kecil minum. Umpamanya di hatinya mau membuli. Itu hati dulu. Mau menistakan agama. Terus mau memenjarakan para ulama. Ada nggak di hati? Ada. Baru kemudian gerak lahir ya yang disebut arkan ngikut. Oleh karena itu di sini disebut amal hati. Disebut. Kenapa? Lianna amal al-a'dha al-ukhra, amalan anggota badan yang lain tabi' li amalil qalb, ngikut. Fa innahu laulal bawa'is wal iradat fil qulub, sebab tanpa bawa'is stimulan, bawa'is pendorong, dari kata yang membangkitkan. Tanpa pembangkit wal iradat dan keinginan fil qulub di dalam hati, lama hasalat af'alul jawarih, maka tak terjadi perbuatan raga. Contoh sederhana sekarang kita ini di hati berkomitmen, saling janji, terus pada waktunya tepat kita saling ketemu. Itu amalul jawarih. Akarnya hati. Maka Nabi bersabda melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat rupa. Tidak melihat baju. Tidak melihat badan. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat oleh Allah cuma hati. Kenapa? Di situ ada niat. Wa a'adad dhamir fi qawlihi inna rabbahum bihim bisighatil jam'i, dan Allah menyebut kata ganti dalam ayatnya pakai jamak, yaitu inna rabbahum bihim yauma idzil khabir bisighatil jam' li'annal insan fi ma'nal jam'i. Tadi kan awal ayat sebelum innal insana li rabbihi lakanud wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Insan tuh. Berikutnya inna rabbahum pakai hum. Memberikan informasi bahwa di insan manusia, semua manusia. Walaupun sebelumnya ada informasi, maksudnya manusia di situ yang lakanud, sangat kufur, itu yang kafir, tak beriman. Kalau yang mukmin tak termasuk. Tetapi faktanya tak menutup kemungkinan. Banyak orang beriman juga kanud, sangat ingkar. Tak bersyukur. Terus lihubil khairi lasyadid. Hubil khairi, khair di situ artinya dunia. Cintanya kepada dunia syadid, luar biasa. Karena luar biasa maka pelit.
karena ujungnya pelit, banyak mufasir menyebut la syadid artinya bakhil. Itu. Li'annal insan fi ma'nal jam. Kaqaulihi ta'ala innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tuh insan deh. Semuanya. Summa qala illal ladzina amanu. Kemudian Allah berfirman kecuali orang yang beriman. Wa inna ma qala yauma idzin ma'a annahu ta'ala alim bi ahwalin nas fi kulli waqt litta'kid ala annahu alim bidzalika yaumal mujazat. Firman-Nya yang berbunyi illal ladzina amanu. Sebentar ya. Suratnya surat apa ini, Bu? Zalzalah ya. Al-Adiyat. Ya, Al-Adiyat. Bentar ya, saya biar jam'ah innal insana rabbihi. Oh iya, nah. Iya. Ya kembali. Illal ladzina amanu dimaksud ini ayat Al-Asr tadi ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, bukan surat Al-Adiyat. Iya. Wa inna maqala yauma idzin, tuh baru itu. Surat Al-Adiyat ada yauma idzin. Yauma idzin yasdurun nasu atau rabbahum yauma idzil la khabir. Tuh kata yauma idzin nih yang lagi dijelaskan di dalam surat Al-Adiyat. Ma'annahu ta'ala, yauma idzin artinya saat itu. Saat itu hari kiamat. Padahal Allah tahu seluk-beluk sepak terjang tindakan manusia fi kulli waqtin, di setiap waktu. Saat hidup di dunia Allah tahu. Saat di mahsyar, di barzakh Allah tahu. Di mahsyar Allah tahu. Di hisab Allah tahu. Di hari pembalasan, ya setelah timbangan, kan dikasih tuh buku balasan, catatan. Allah tahu. Tapi kenapa kok dia bilang yauma idzin? Taunya saat itu saja yang dia sebut yauma idzin. La khobir, sangat tahu. Oke. Jawabannya litakid ala annahu alim bidzalika yaumal mujazat. Untuk menegaskan saja bahwa pada hari pembalasan itu Allah tahu persis. Wa ubbiro anil mujazat bil khibrah. Boleh ubbiro, boleh abbaro. Kalau abbaro, fa'ilnya Al-Quran. Al-Quran mengungkap tentang, menyebut tentang balasan mujazat dengan khobaroh,
dengan khobir gitu realnya. Yauma idzil la khobir. Bil ini bil khobaroh kali ya. Wal ilmil muhit, dan ilmu yang mencakup, meliputi, bihim, tentang mereka, wali amalihim, dan amal mereka. Li'annal qasda huwa tahdid. Kenapa enggak alim tapi khobir? Ini tahdid. Tahdid artinya takkid, tahdid. Tahdid itu mengancam. Jangan sampai ada di antara kalian, aku pada waktu itu nggak tahu. Aku tahu. Bahkan bukan alim, tapi khobir. Dulu udah pernah saya jelaskan. Beda alim sama khobir. Alim tahu, ini kita alim tentang sesuatu. Umum ya. Tapi karena nggak memberitahu, jadi tidak khobir. Khobir pasti alim. Alim belum tentu khobir. Yang dipakai la khobir. Tuh, untuk menegaskan. Bukan cuma tahu. Kalau dimintai tahu juga aku bisa. Gitu kurang lebih. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah. Surat Ali Imran 181. Sanaktubu ma qalu. Akan kami tulis apa yang mereka katakan. Apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka ingkari. Apa yang mereka durhakai. Akan kami tulis. Nggak pakai ditulis juga Allah tahu. Apa kesannya? Mempertegas, itu namanya takkid. Ma'anna kitabat aqwalihim wa af'alihim hasilah fi'lan. Padahal artinya menulis kata-kata atau perbuatan itu kan terjadi lewat pekerjaan yang real. Naktubu, Allah fa'ilnya nahnu. Apa iya? Dimaksud ditulis dalam artian hakiki. Apalagi bagi Allah tanpa ditulis pun dia udah ingat sekali. Nah itu namanya litakid, menegaskan. Apa yang perlu ditegaskan? Di balik itu ada kesan emang dasar manusia itu masih saja menganggap remeh terhadap balasan. Oh enggak, Allah enggak tahu ini. Gitu seolah-olah. Gimana enggak tahu? Allah, aku tulis kok. Gitu. Ya, jadi tegas. Wa innama arada annana sanujazihim bima qalu. Adapun makna bahwa kami akan memberikan balasan kepada mereka apa yang mereka katakan. Nggak usah diomong juga dibalas, tapi diomong, saya akan balas gitu. Maksudnya balasan yang sesuai. Balasan yang sesuai. Qalu bima qalu al jaza al munasib. Jadi kalau ayatnya berbunyi sanujazihim bima qalu, kami akan memberikan balasan apa yang mereka katakan. Maksudnya balasan yang sesuai. Udah kebayang? Bohong 1 sama bohong 2 beda balasannya. Nipu 1 sama nipu 2. 1 maksudnya 1 periode, bukan 1 kali. Sama 2 periode kan beda lah. Itu namanya sesuai. Fayakunu qauluhu ta'ala la khabir. Maka firmannya dalam ayat
yang berbunyi yauma idzil la khabir wa huwa ta'ala khabir daiman fihi. Allah senantiasa tahu di mana saja, kapan saja. Ya. Bukan berarti yauma izin saja. Itu daiman. Fihi tadmin khabir makna majaz lahum fi dzalikal yaum. Dalam kata khabir ada tadmin. Nah, ini balaghah, ya. Tadmin itu menyimpan. Ya, bagian dari ilmu badi. Makna majaz lahum bagi mereka fi dzalikal yaum. Kan ayatnya yauma idzil la khabir inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Pertama kata yauma idzin. Walaupun disebut saat itu, maksudnya kapan saja, di mana saja, pasti Allah tahu. Tapi kenapa yang disebut yauma idzin saat itu? Penegasan. Kenapa perlu ditegasan? Itu diduga keras. Mereka menganggap Allah nggak tahu. Itu. Khobir sebenarnya alim. Kenapa nggak disebut alim? Mereka masih tetap menduga Allah nggak tahu terkait dengan apa yang mereka balas, mereka perbuat, mereka katakan. Maka ayatnya tadi sebelumnya dikutip dari ayat lain, Ali Imran, itu sanak tubuh, bagaimana engkau menduga, menganggap kami nggak tahu, orang kami tulis kok. Tuh gitu. Semuanya kayak begitu penegasnya. Iya. Wa hadhil ayah tadullu ala kaunihi ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala aliman bil juz'iyat az-zamaniyah, bahwa Allah tahu waktu-waktu yang terkecil sekalipun, detiknya Allah tahu berbuat apa, di jam berapa, tahun berapa, bulan apa, hari apa, jam berapa, detik keberapa. Ini dia dalilnya. Allah itu namanya juz'iyat. Sebab memang tentang ilmu Allah, para ulama teolog berbeda pendapat. Allah tahu. Taunya yang kuliat global saja, atau yang sampai juz'iyat, detailnya. Mereka berpendapat, satu kelompok, Allah nggak perlu tahu juz'iyat, cukup tahu kuliat yang global. Kalau yang detail-detail nggak perlu. Contoh, si A kafir, itu global, udah pasti neraka. Ngapain tahu dia berzina, dia minum, dia mencuri, mau minum kayak mau enggak kayak mau zina kayak mau enggak, ya mau udah neraka. Itu namanya Allah tahunya hanya nggak perlu juz'iyat, hanya kuliat saja. Tapi kata yang satu, oh nggak begitu, namanya Allah harus tahu juz'iyat juga. Sebab kalau hanya tahu yang kuliat global, ada bagian yang dia tidak tahu. Itu kan mencederai sifat Allah. Nah, ini dalil bagi orang yang berpendapat, teologi berpendapat ini, bahwa Allah tahu yang juz'iyat. Tuh, dari kata inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Li'annahu ta'ala nassa ala kaunihi aliman. Sebab Allah sendiri yang menyebutkan dalam teksnya ini, dia alim bi kaifiyat ahwalihim fi dzalikal yaum. Situasi kondisi yang melingkupi keadaan mereka, yaitu manusia pada waktu itu. Pada waktu hari hisab
pada waktu di neraka, pada waktu di surga, Allah tahu. Pada waktu di dunia, tahu. Fayakunu munkiru zalika kafira. Maka yang mengingkari pengetahuan Allah, ilmu Allah seperti begini, kategorinya kafir. Iya dong, karena mencederai sifat Allah. Iya, berikutnya Pak Jamal. Nah, fikul hayat dari wal adiyati dhabha. Yufhamu minal ayat mayati. Dari ayat-ayat dalam surat Al-Adiyat diambil pelajaran sebagai berikut. Pertama, aqsama subhanahu bil khail allati tasghalu biha azhanul arab adatan ala rida'at jibillatil insan min qillatis syukri was sabri wal hirsi alal mal. Allah bersumpah, wal adiyat itu sumpah, bil khail dengan menyebut kuda, allati tasghalu biha azhanal arab, di mana membuat bangsa Arab menjadi lalai. Adatan pada umumnya ala rida'ati jibillatil insan, atas dasar lalainya itu. Rida'ah tutupan, jibillah sifat dasar manusia. Sifat dasarnya itu kafur, ingkar. Apa maksudnya? Mereka punya kuda, sangat berguna, bahkan dimakan dagingnya, atau yang lain secara umum unta. Sejatinya pikiran harus aktif, ini pemberian Allah yang harus disyukuri. Emang dasar sifat dasarnya jibillah. Jibillah itu sifat dasar manusia. Min qillatis syukri, kurang berterima kasih. Wasobri, kurang sabar. Saat yang sama serakah sama duit, sama harta. Bihaitsu yakadu yasghaluhu, hampir membuatnya lalai, sibuk dengan dunia, antasilil kamal al hakiki, ketimbang memperoleh kesempurnaan hakiki. Bayang insya Allah. Kebetulan punya jabatan direktur, gaji gede, jobnya emang menggiurkan. Sehingga di samping gaji pokok, ada yang jauh lebih besar dari gaji pokok. Kayak Satgasus lah, Satgasus itu. Tergiur apa enggak? Tergiur. Di satu sisi tergiur, larut di lautan nafsu, ambisi. Saat yang lain rambu-rambu ditabrak. Super body jadinya. Kalau bahasa, nggak ada yang berani. Baru sekedar sila-sila Pancasila, keadilan sosial, kemanusiaan. Dilabrak apa enggak? Dilabrak. Dalam konteks agama, perintah-perintah Allah. Itu juga sebenarnya konteks agama. Oke. Dalam konteks ini, Allah menunjukkan bukti kebesarannya yang harus disyukuri. Kebesarannya tak lain adalah nikmat. Maka untuk mengingatkan itu, Allah pertegas pakai sumpah menyebut nikmatnya itu, yaitu kuda.
wal adiyat dobha, fal muriyat qadha. Oke, kita teruskan. Wa minal amali lil ma'ad, juga membuat mereka menjadi lalai terhadap kerja untuk masa akan datang. Tempat kembali ma'ad. Alladzi ilaihi ma'alul ibad, yaitu menjadi tempat kembali semua hamba. Faqad taba'al insan ala kufranin ni'mah. Ayat ini udah mengunci, mematri, mematok bahwa memang manusia itu sangat ingkar, kufran terhadap nikmat. Kedua, memang manusia itu cinta harta. Ketiga, manusia itu wabakhlihi, emang pelit. Wa alaihi ay yarudu nafsahu ayurawwidu nafsahu. Oleh karena itulah maka dia si manusia harus melatih dirinya. Dalam hal apa? Alama yakunu lahu bihin najat was sa'adah. Dalam hal amalan-amalan yang membuatnya selamat dan bahagia. Itu kepentingan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asar nabihi naq'a fawasat nabihi jam'a. Itu nikmat semua. Dalam konteks itu ya, kayak apa tercekamnya karena musuh luar biasa pada perang Badar, ribuan. Sementara dia cuma 313. Menang. Lewat kuda yang dia kendarai. Menembus ke tengah-tengah musuh. Dan menarik dalam tafsir, entah di sini disebut apa enggak. Kan mereka sebenarnya ketar-ketir pasukan Islam berhadapan dengan musuh musyrikin Mekah, kafir Quraisy yang 3 kali lipat lebih. Udah ditolong sama Allah. Kuda yang gagah berani. Menang. Kemenangan terbesar dalam sejarah Islam. Habis selesai kan satu sama lain pada nanya. Menurut kamu berapa jumlah musuh? Paling 200. Menurut kamu enggak, dikit. Itu pertolongan. Udah terima kasih. Itu tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana senjata bangsa pada waktu itu notabene umat Islam, para kiai, hanya bambu runcing, berhadapan dengan pesawat, tank, senjata laras panjang, menang. Sadar semuanya. Maka pembukaannya berbunyi, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka kemerdekaan. Bukan berkat bambu runcing, bukan berkat senjata. Nah sekarang udah mau dipelenceng-pelencengin. Bukan mau dipelencengin, emang udah. Tuh. Maka atas dasar bunyi redaksi yang agamis, itu sebenarnya para pendiri negeri ini berharap bangsa ini bersyukur. Kagak bersyukur. Contoh kecil, kemerdekaan 17 Agustus, syukuran sih syukuran, tapi syukurannya pakai layar tancap. Marah nggak Allah? Marah. Syukurannya pakai dangdut. Syukurannya pakai macam-macam lah, lomba. Pak Edi main sepak bola, mesti pakai rok. Senang ya? Masih senang yang nonton ibu-ibu. Ada yang kesandung. Gembira, gue bilang. Tapi secara umum lihat sekarang mengingkari kufur, namanya mengingkari nikmat Allah.
Apa jadinya? Janji Allah tepat. Inna adzabi lasyadid. Lagi diazab apa enggak kita? Mobil udah bayar pajak. Udah 2 kali lipat. Ntar besok bayar pajak jalanan. Parkir bayar. Ada jalan berbayar. Wah, Masya Allah. Itu azab luar biasa. Belum lagi semua serba beli. Hidup aja biaya, mati. Jakarta bayar. Kalau nggak punya duit nggak bisa dikubur. Dikubur di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah ini dia lagi cerita. Jangan sampai semua itu membuat lalai atas nikmat Allah. Yang kedua sekarang, wabbakallahu ta'ala bil ilmi tam al azali al abadi asyamil li ahwali mabda'il insan wa ma'adihi. Wabbaho mencela, menjelekkan, menghina. Siapa Allah? Apaan yang dihina? Wabbahallahu ta'ala bil ilmi tam. Pakai apa menghinanya gitu? Pakai ilmu, pengetahuan. Ilmu yang bagaimana? Yang luar biasa, paripurna. Karena azali, abadi. Azal itu nggak ada awal. Kalau abadi ada awalnya. Tapi kekal. Nggak ada mula. Asyamil, yang universal, mencakup besar kecil. Kulli juz'i. Li ahwali, terkait keadaan manusia, mulai mabda dari awal sampai nanti terakhir di akhirat. Oke, wat taubih awit tahdid mudda'atun lil uqala ila ta'ammul. Sikap Allah menjelekkan mereka yang kufur. Allah menjelekkannya itu dengan ilmunya yang universal. Paham? Itu adalah bentuk ancaman terhadap orang-orang yang berakal. Untuk mendorongnya ta'ammul, memperhatikan fil masir, tempat kembali, yakni akhirat, al-mahtum, yang pasti. Nanti Allah menjelekkan manusia dalam konteks ini karena mereka, si manusia, menganggap Allah nggak tahu. Atau tahu, taunya cuma global. Maka ketahui jelek sekali. Manusia menganggapku kayak begitu. Padahal aku tahu, khobir. Yang global maupun yang rinci. Gitu. Itu namanya menjelekkan. Kalau ini dipahami oleh orang yang berakal, pada saat itu bangsa Arab, dia masuk kategori berakal sekali karena bahasanya bahasa mereka, paham itu. Ya, paham. Mereka paham sejatinya mendorong mereka untuk memberikan perhatian dalam hidupnya kepada ma'ad, tempat kembali. Allah tahu nih. Jangan ngambil uang tromol masjid walaupun sedikit. Nah, itu mau kecil. Jangan korupsi. Jangan sewenang-wenang. Allah tahu. Jangan nipu. Allah tahu. Jangan bohong. Allah tahu. Jangan memalsukan. Allah tahu. Jangan sewenang-wenang. Allah tahu. Tuh sejatinya berakal.
Nah, kalau memang faktanya kayak begitu, akalnya berfungsi, terus dia jauhin itu semua, itu berakal. Tetapi sebaliknya logikanya, kalau mereka tahu, tapi kemudian dihajar saja umpamanya, kan maknanya jadi nggak berakal. Nggak berakal itu. Menurut pandangan Al-Quran. Sebab dia tahu bohong itu berbahaya. Menyusahkan orang, sewenang-wenang, diktator. Jadi nggak berakal nih. Oleh karena itu kalau ada seorang pengamat politik gitu, yang Katolik tapi tetap pakai peci, sekarang banyak diundang untuk ceramah Maulid, si Rocky Gerung, kata-katanya udah benar, dongo, apa namanya, apa sih, bodoh, kan gitu cara berpikirnya udah Islami sekali, ya. Tapi nggak tahu dia kategorinya. Nanti kalau meninggal disolatin apa enggak? Kita tanya Pak Edi aja. Atau Pak. Oke. Ilat ta'amul fil masiril mahtum wal istidad lil akhirah. Sejatinya orang berakal melihat ancaman Allah itu dia bergegas mempersiapkan diri untuk amalan akhirat bisa ditakwa, yaitu dengan bekal takwa wal fadilah dan sifat-sifat mulia. Wal bu'di anil isyan, jauh dari kemaksiatan. Wal mukhalifah, yang bertentangan dengan norma, gitulah bahasa umumnya. War razilah, dan dia menjauhi kehinaan. Barang enggak, kalau Al-Qur'annya bilang fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kebaikan tentunya karena itu firman Allah, kebaikan menurut Allah. Faktanya berlomba-lomba dalam kebaikan menurut nafsu. Maka menurut Allah menjadi keburukan, kejahatan. Realnya yang sedang terjadi, kebaikan harus dijegal. Keburukan, kejahatan harus tampil. Gitu. Wala yaktaliful ilmu waqtal mujazat bil a'mal wal aqwal. Saya ulangi. Wala yaktaliful ilmu. Dimaksud ilmu Allah nggak beda antara saat balasan terhadap amal-amal, perbuatan, dan keadaan. Anil ilmil azali lillah. Nggak berbeda dengan ilmunya yang azali. Azali. Lillahi ta'ala. Paham? Ada ilmu azali. Ada ilmu, apa ya lawannya azali? Hadis baru. Ya, baru. Udah kebayang. Nggak sadar kadang-kadang kita pakai logika iblis. Nggak sadar. Contoh yang sederhana. Kata iblis, ketika disuruh sujud kepada Adam dia nggak mau. Selesai, terjadi debat bersama malaikat. Ini yang sering saya ucapkan, tapi mengingat kembali. Apa di antara debatnya? Allah, aku percaya Allah Maha Tahu. Ilmu tuh. Pengetahuannya luar biasa sangat luas. Maka dia tahu sebelum dia menciptakanku apa yang akan aku perbuat. Dia sudah tahu. Bilang gitu sama malaikat. Apa yang akan aku lakukan dalam hidup ini, khusus dalam konteks suruh sujud, Allah tahu. Maka pertanyaannya kepada malaikat, malaikat geleng kepala, nggak tahu. Kenapa? Aku nggak dicegah. Tuh. Keren apa enggak? Keren.
Cuma saya nggak tahu iblisnya waktu itu udah berjenggot apa belum gitu kan. Itu masalah lah. Ayo bangun. Jadi pengen dicukur deh. Aduh, gitu. Keren itu pertanyaan. Kita juga begitu. Akhirnya substansi logika berpikirnya itu meretas kepada anak cucu Adam dari setiap angkatan zaman nabi yang ada. Sama. Sampailah pada kita. Kan saat orang mau membunuh, Allah tahu. Kenapa nggak dicegah? Ya tidak. Lagi mau berzina, kan Allah tahu. Kenapa nggak dicegah? Lagi mau korupsi, kan tahu Allah. Kenapa nggak dicegah? Di mana letak salahnya iblis? Dia intervensi wilayah yang bukan wilayahnya. Pengetahuan Allah lu benar, luar biasa. Tapi kan kamu sendiri nggak tahu apa pengetahuan Allah. Itu kan wilayah dia. Ngapain kamu ukur pakai akalmu? Maka ketika mengukur perbuatan Allah pakai akal manusia kayak tadi, itu pakai akal manusia itu kawan lagi mau membunuh Allah tahu. Itu akal manusia. Padahal itu wilayahnya wilayah bukan akal manusia, wilayah Allah. Di situ awal kedurhakaan kepada Allah. Nah, ini juga ini di sini jauhan. Kita balik ke sini. Tak ada bedanya antara ilmu Allah di zaman azali sebelum terjadi sesuatu. Allah sudah tahu dengan kejadian itu. Bulan apa, hari apa, jam berapa, detik berapa, pelepah kelapa jatuh. Atau buah kelapa jatuh. Tuh Allah udah tahu belum? Tahu. Itu ilmunya azali sebelum ditanam kelapanya. Sebelum berbuah. Itu ilmu Allah tuh wilayah Allah. Dan ilmu Allah itu tak berbeda. Artinya sesuai. Kalau nggak sesuai bukan Allah. Sesuai. Dengan fakta, kenyataan. Benar jatuh. Bahkan ada ilmu itu loh. Namanya ilmu falak. Astronomi. Dia bisa tahu. Seseorang yang sudah ahli. Cuma kadang-kadang disalahgunakan. Sehingga dikenal dengan ilmu nujum. Nujum kan bintang. Tahu dia. Tuh lihat sini pohon kelapa. Tuh berarak. Beraraknya itu. Nih sebulan lagi dia jatuh. Pas hari itu. Tahu itu ilmu. Udah kita tinggalkan. Itu yang dimaksud dalam konteks ini layak taliful ilmu waqtal mujazat bil a'mal. Mengetahui Allah maksudnya saat balasan itu tak berbeda dengan mengetahui amalan, perkataan, perbuatan yang ada di azali lillahi ta'ala bagi Allah. Wa inna maqala yaumaidin akan tapi Allah berkata yaumaidin. Itu ada yaumaidin. Ya. Lit ta'kid untuk menegaskan ala syumulil ilmi. Atas universalitas keilmuannya. Fil madhi waktu lalu wal hadir sedang wal mustaqbal akan datang. Ya, wali annal jaza manut bil amalis sabik oleh karena balasan itu sesuai dengan amal yang telah dilakukan fayakunu taksisuhu dalan maka taksisnya
mengkhususkannya pada hari itu dalan, menunjukkan alat tazakkur, menunjukkan Allah senantiasa ingat. Wa adamun nisyan, adami ya, wa adamin nisyan, dan tidak lupa. Wa alal tizamil adli, juga menunjukkan dia berpegang atau konsisten dengan keadilan. Wa tawafuril ilmi, tawafur banyak ilmu, banyak ilmunya lah. Waqtal jaza, artinya sangat tahu pada hari pembalasan. Di azali sebelum terjadi Allah udah tahu apa yang akan terjadi. Terus sedang terjadi Allah lebih tahu. Dan apa yang akan terjadi Allah tahu. Balasan itu apa yang akan terjadi. Pasti tahu. Enggak usah pakai yauma izin. Itu kurang lebih. Tapi kemudian di ayatnya yauma izin menunjukkan penegasan. Penegasan apa? Penegasan tentang ilmunya. Bahwa yang dulu, sekarang, dan akan datang nanti hari balasan itu nggak berbeda. Sama. Pada saat yang sama menegaskan itu keadilan. Nggak mungkin ada sesuatu keburukan yang nggak dibalas. Ada kebaikan yang nggak dibalas. Nggak mungkin. Kayak begitu kedalaman makna yang diungkap oleh ayat yang berbunyi inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Berikutnya Pak Jamal. Udah selesai. Silahkan. Terima kasih Ustaz atas kajiannya. Selanjutnya kita buka termin tanya jawab dulu Ustaz. Karena setelah ini kita memasuki surat baru. Ayo dilelang. Kalau tidak ada kita lanjut ke surat berikutnya. Tidak ada ya. Iya. Baik. Masih ada waktu. Al-Qari'ah. Kiamat. Tema kita pada surat Juz Amma ini. Itu tema sentralnya tentang hari kebangkitan. Bangkitan tak berdiri sendiri kecuali diawali kiamat. Maka kita sejauh yang kita ingat dari mulai An-Naba, terus An-Nazi'at, terus Abasa, terus At-Takwir, terus emang ceritanya luar biasa tentang kiamat, kebangkitan, hisab. Apa maknanya? Kalau akal kita yang nyeleneh bosen. Kita ini mulus. Tapi kalau menurut pandangan Allah itu banyak, saking sayangnya. Ini perbedaan. Kita sama anak kita sayang, nak, jangan main pinggir jalan. Sejam kemudian terasa kita lengah, kita bangkit lagi ingetin. Ada di mana dia? Jangan di pinggir jalan. Diingetin lagi. Kalau memang itu ngelawan tuh anak, dibawa masuk, dikunci pintu, digembok. Tuh tindakan Allah kayak begitu. Apa kalau bukan karena sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah. Makkiyah. Wahia ihda asrota ayat. Ada 11 ayat. Tasmiyatuha. Sumiyat suratul Qari'ah libad is surah biha tahwilan wa takhwifan. Dinamai surat Al-Qari'ah karena diawali dengan kata Qari'ah. Dimulai dengan kata Qari'ah tahwilan untuk nakut-nakutin dalam artian positif. Beneran, takhwif sama. Tahwil
menakutkan. Takhwif menakutkan. Kalau tahwil menakutkan, memberikan gambaran kejadian. Kejadiannya menakutkan. Kalau takhwif justru menggambarkan takut ketimpa, terkena. Kita dalam muqaddimah doa itu sholatan tunjina minal ahwal. Haul tuh. Haul. Tuhan diimajinasikan sesuatu yang sangat menakutkan. Digambarkan dalam bentuk konkret, yaitu patung berbadan singa. Tuh, berbadan berwajah kepala manusia. Bahasa kitanya apa itu? Sphinx. Bahasa Arabnya Abul Haul. Itu cerminan imajinasi mereka tentang Tuhan yang menakutkan. Asal muasal orang menjadi beragama awalnya adalah takut. Orang yang tinggal di lereng gunung, gunung mau meletus takut apa enggak? Oh, kalau gitu gunung punya ruh. Tuhnya ruh. Muncul menjadi sebuah ajaran agama yang disebut dengan animisme. Terus berkembang rasa takutnya, bukan lagi punya ruh, tetapi punya kekuatan karena mampu memporak-porandakan semua yang ada tuh gunung. Oh, punya kekuatan. Bahasa mereka mana ya. Tuh. Pak Edi masih nyimpen keris yang ada mananya. Itu sisa-sisa nenek moyang. Tuh, gitu. Itu namanya apa namanya? Menakutkan. Di sini Al-Qur'an ada tahwil, ada takhwif. Kabtidai suratil haqqah, seperti awal surat Haqqah. Ada surat namanya Al-Haqqah. Kenapa? Karena diawali dengan kata Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wal qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Sementara Al-Qari'ah itu salah satu nama hari kiamat. Hari kiamat nih yaumul qiyamah. Kenapa disebut? Karena pasti terjadinya dari koma yakumu qiyamah. Berdiri jadi. Yang kedua as-sa'ah. Karena sesaat tiba-tiba. Terus banyak lagi lah, saya nggak ngapalin. Dia at-torik, torik mengetuk. Qari'ah juga artinya mengetuk. Tuh, dinamai itu. Sesuai dengan kandungan artinya. Kal haqqah, nah ini dia tomah. Tomah itu artinya malapetaka. Ya. Terus wasokhoh, teriakan. Wal ghasyiyah, menutup, gelap. Jadi ketika Allah menyebut kiamat dengan banyak kata, sesuai dengan pesan yang akan Allah sampaikan kepada kita. Harinya cuma satu. Wa nahwu dzalika dan lain-lain. Wa sumiyat bihaza li'annaha taqra'ul qulub bihauliha. Hari kiamat dinamai dengan Al-Qari'ah karena takra. Takra mengetuk. Ngetuk apa? Hati, pikiran. Pakai apa ngetuknya? Bihauliha. Dengan hal yang menakutkan. Qoro'ah pada mulanya, qoro'ah mengetuk. Qara'tul bab. Ngetuk pintu. Tok, tok, tok. Bergeser kepada makna yang abstrak. Panitia mengetuk para jamaah untuk menyelesaikan kekurangan dana pembangunan. Kan diketuk hatinya. Itu juga qiraah. Objek dakwah Nabi luar biasa
diberikan peringatan langsung oleh Allah lewat ayat Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi. Bahkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad itu memang ditunjukkan ketukan itu lewat azab yang langsung diturunkan. Enggak juga keketuk. Maka udah kiamat kubro mungkin mengetuk. Maka kiamat itu disebut Al-Qari'ah. Gitu kurang lebih. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Munasabatuha lima qablaha wal adiyat sebelumnya. Khutimatis surah as-sabiqah biwasfi qiyamah. Surat yang lalu ditutup dengan gambaran hari kiamat. Apa itu? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, tuh gambaran hari kiamat. Wa hussila ma fis sudur, dikeluarkan semua yang di dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Tuhan kalian tahu betul itu. Wa aqobat hazihi surah birummatiha bil hadis anil qiyamah wa wasfiha ar-rahib wa ahwaliha al-makhifah. Kemudian diiringi dengan surat ini. Birummatiha, rumah artinya bijami'iha. Dengan apa? Dengan cerita hadis tentang kiamat dan gambarannya yang menakutkan sama ahwal menakutkan, makhif menakutkan. Kayak begitu karakteristik bahasa Arab. Nggak bisa ngebayangin kebakaran di Pasar Tanabang. Sekarang kebakaran di Morowali karena bentrok, bakar semuanya, besar kayak apa? Kayak jahanam gitu. Nah, itu udah model begini, hingga katanya berulang-ulang. Mastamalat alaihi surah, kandungan. Maudhu'u hazihi surah al-makkiyah at-takhwif bi ahwalil qiyamah. Tema surat Makkiyah ini temanya takhwif, nakut-nakutin dengan huru-hara kiamat. Wa hiya kulluha taduru haulal maudhu' nafsi. Dan semua ayatnya, kandungannya berkisar tentang topiknya. Topiknya yaitu kiamat yang sangat menakutkan. Ya semua ayatnya gitu. Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus dan seterusnya. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Ya. Faqad bada'at bil hadis an ahwalil qiyamah wa syada'idiha. Surat ini memulai cerita tentang huru-hara kiamat dan kedahsyatannya. Wantisyarin nas fiha, berhamburannya manusia pada hari itu. Min kuburihim, berhamburan dari kubur, berhamburan dari gedung tinggi, biasa standar. Itu saja udah mengerikan. Ini dari kubur. Kalfaros kayak apa? Pertama, faros itu burung. Kecil. Tentu bersayap. Nah, kita susah ngebayangin burung apa yang sekecil ini. Udah, diartikan raron. Al-mutatoyir, berterbangan. Mana dia? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, ayat 1-4. Summa asyarat ila ba'di amaratis sa'ah. Asyarat memberi isyarat. Maksudnya si surat.
kepada sebagian amarat tanda-tanda as-saah kiamat. Wa huwa nasful jibal, berterbangannya gunung-gunung. Wa ja'alaha, Allah jadikan gunung-gunung yang pada terbang itu kasuf, seperti bulu. Al-manduf, manduf ya yang melayang-layang berterbangan. Jadi ada orang kaya sebar duit dari helikopter, tuh terbangan, itu mah duit yang terbang. Coba bayangin kalau yang berterbangan gunung. Ayat lain juga sudah kita lewat. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung suyirat diperjalankan cepat luar biasa, jadinya terbang. Ada banyak debu di atas meja kecil-kecil, banyak. Terus ditiup, tiupnya jangan oleh kita, pakai kompresor tiup. Wah, itu gunung. Mimma yujadu za'ru wal hal'u wa ta'assuru syadid. Sebentar, bacanya saya ulangi. Mimma yujidu za'ra wal hal'a wa ta'assuru syadid fi qulubin nas. Hal itu membuat, yujidu membuat, menjadikan az-za'r. Za'r itu rasa takut. Al-hala'. Saya harus lihat dulu ya sebentar ya. Walaupun al-hala' diduga sama. Al-hala'. Keterkejutan, kaget. Ada gempa 6 skala Richter saja, Jakarta umpamanya, kaget apa enggak? Berhamburan apa enggak? Berhamburan. Terus voltasenya ditingkatkan umpamanya 1000 kali lipat. Enggak usah 1100 dah. Oke, begitu al-hala. Kaget. Wa ta'assuru syadid. Ta'assur artinya ketakutan. Asyadid fi qulubin nas, di hati manusia. Susah ngebayangin. Maka kalau mau ngebayangin itu kerusuhan di Morowali, kalau kemarin belum begitu menakutkan. Ya, tapi sekarang udah luar biasa, semua bergerak. Petugas keamanan kewalahan, dibakar itu udah mencekam kali, maka bahasanya mencekam. Itu baru satu, nanti kalau 2, 3, 4 wilayah cekam apa enggak? Lah kiamat total. Amerika, Eropa, semua, Asia, Australia, semua. Oke. Takut nggak? Takut. Ya makanya jangan termasuk orang yang takut. Harus termasuk orang yang berani. Allah kasih perahu. Allah kasih tameng, yaitu iman. Iman yang diamalkan. Wa takunul jibalu kal ehnil manfush. Dan saat itu gunung-gunung kal ehni, debu, bulu ya, manfus yang berterbangan. Wa kanat khatimatuhal ikhbar an nisfi mawazinil hisab. Ditutup ayat ini dengan informasi tentang nasobil mawazin, ditegakkannya timbangan untuk dihisab, allati tuzanu biha a'malun nas,
Maka ayatnya berbeda. Amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah gitu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu menarik nanti kata ibu kita tahunya. Itu ummuhu hawiyah. Oke. Fasaqilul mizan bil hasanat ilal jannah. Yang berat timbangannya dengan kebaikan digiring ke surga. Wa khafiful mizan, yang ringan timbangannya karena penuh kejahatan digiring ilan nar. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini juga ada majaz akli ya. Adapun yang berat timbangannya, maka dia berada di dalam kehidupan radiyah, di mana mardiyah. Ya, silakan Pak Jamal. Masya Allah. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu pada pagi hari ini. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan komentarnya, dipersilakan. Kita tunggu Ustadz 1 menit atau 2 menit. Banyak nih, ada Bu Hilwani, Baik, kayaknya pas nih Ustadz. Bu Rina tuh. Ayo, kayaknya pada ogah masuk surga nih. Ya, Belum Ustaz. belum siap masuk surga. Pak Jamal udah tutup aja, keburu ada yang nanya. baik, karena tidak ada yang bertanya, kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu Amin, yang amin. bermanfaat. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.